Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami. Dan biar kuasa firman Tuhan menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi, demi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, kita akan buka kitab kita dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Ya, kita baca bergantian. Saya baca ayat 17, Anda baca ayat 18, demikian seterusnya sampai ayat 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Silakan. Perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Jikakah kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membalikkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Dia menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Jadi Elia ini disuruh Tuhan untuk menyampaikan penghukuman kepada Ahab. Ahab itu siapa? Ahab itu raja Israel. Jadi waktu setelah Salomo, maka anaknya Rehabeam menjadi raja di Yehuda. Tetapi Tuhan menunjuk juga Yerobeam. Jadi udah tadi Rehabeam, Tuhan tunjuk juga Yerobeam untuk jadi raja. Akhirnya peranglah Yerobeam dengan Rehabeam. Lalu Tuhan bilang kepada Rehabeam, itu memang aku yang tunjuk gitu. Akhirnya mereka nggak perang lagi, tetapi terpisahlah kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israel ada ibu kotanya di Yerusalem, namanya disebutnya kerajaan Yehuda. Ya, cuma suku Benyamin dan suku Yehuda saja. Ibu kotanya di Yerusalem. Yang 10 suku lain, ibu kotanya di Samaria. Itulah yang disebut kerajaan Israel. Gitu. Nah, Ahab itu kurang terkenal. Lebih terkenal istrinya, namanya Isabel. Spellingnya jangan salah, Isabel, bukan Isabel. Ya, artinya beda sekali antara Sebel dan Isabel. Nah, lalu kemudian Isabel itu memelihara 850 dukun, 450 dukun Ahab dan 400 dukun Asyera. 850 dukun-dukun itu yang makan dari meja istana Isabel. Maksudnya Isabel yang bayar gajinya lah, itu dukun-dukun itu. Isabel yang marah, Ahabnya sih enggak, karena Isabel yang pelihara dukun-dukun itu. Lalu kemudian Tuhan suruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa sungai Kerit? Karena Elia orang Tisbe, dari desa Tisbe. Sungai Kerit itu lewatin desa Tisbe itu. Jadi Elia tahu persis situasi dan kondisi sungai Kerit. Ya, saya pernah bertahun-tahun tinggal di pastori gereja. Saya bisa main drum kapanpun saya mau, saya bisa main keyboard kapanpun saya mau.
Tapi sampai hari ini saya nggak bisa main drum, saya nggak bisa main keyboard. Dan kalau saya disuruh main drum di dalam sebuah ibadah, itu bunyinya sih bunyi, saya getok bunyi, tapi bisa amburadul itu ibadah. Saya tidak pernah disuruh main keyboard atau main piano, karena kalau saya main keyboard atau main piano, jemaat bisa bubar, saudara, karena cuma bunyi doang. Dan Tuhan tidak pernah suruh saya untuk melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dengan semua talenta, dengan apa yang Anda bisa, Tuhan hanya melakukan Anda untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Setuju? Setuju. Ya. Lalu kemudian Elia itu dipelihara Tuhan oleh burung-burung gagak. Kenapa burung-burung gagak? Kenapa tidak cuma satu burung gagak? Karena burung gagak tidak bisa bawa rantang. Jadi dia kalau bawa daging tidak mungkin bisa bawa daging 1 kilo, nggak bisa take off dia. Nggak bisa bawa roti ya, roti tawar segede gini gitu ya. Tidak mungkin. Dia paling bisa bawa roti kecil karena burung gagak kan kira-kira sebesar burung merpati lah kira-kira. Dia harus datang pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Karena memang dia cuma bisa bawa sedikit. Kenapa harus burung-burung gagak? Ya iyalah, kalau cuma satu burung yang bawa, mau ngemil juga nggak cukup gitu. Jadi harus yang satu bawa roti, yang satu bawa daging. Dan ternyata saudara burung gagak tuh pintar loh. Saya waktu tahun lalu saya ada kesempatan melayani di Perth di Australia. Terus di tempat saya tinggal tuh itu daerahnya kan sepi. Di sana banyak burung gagak. Burung gagak tuh ngambil biji, lalu kemudian dia naik ke atas lampu penerangan jalan. Terus dia lemparin ke bawah. Terus mobil kan ngelindas tuh. Setelah ngelindas itu pecah kan. Burung gagak itu ngambil, udah pecah dia ngambil isinya. Terus dia udah makan, dia ngambil lagi biji yang lain, dia naik lagi ke atas, lemparin ke bawah. Udah kelindas mobil, terus dia ngambil lagi bijinya. Pintar tuh, cerdas tuh dia. Nah, tapi burung gagak itu mungkin nggak hari ini datang, besok nggak datang, bolos gitu nggak datang. Oh sangat mungkin, sangat mungkin. Terus burung gagak bawa roti sama bawa daging, itu roti apa dia ngambil dari Tang Ekcuan gitu? Dia ngambilnya dari mana? Ya tei kan? Nggak tahu. Yang pasti firman Tuhan berkata seperti itu dan saya percaya itu benar. 1,5 tahun Elia dari Sungai Kerit. Kebayang gak? Anda makan roti, makan daging, ya, tapi tidak ada selada, tidak ada mayones, tidak ada tomat yang dipotong. Makannya itu terus. Ya kayak burger lah kira-kira. Tapi kebayang gak? Makan pagi roti dan daging, makan sore roti dan daging, besokannya makan pagi, makan sore roti dan daging. Tidak ada Nutella, tidak ada mentega buat supaya tambah enak. Seminggu, sebulan, kebayang gak? 3 bulan aja makan roti dan daging yang sama, pagi sore 3 bulan aja. Baru lihat itu roti dan daging udah enak. Iya kan? Makannya itu terus. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita semua. Tuhan selalu kasih kita cukup. Tapi kita tuh ya
dasar manusia. Bosan tuh. Kita mengeluh, kita bilang Tuhan bosan tuh kalau roti dan daging terus. Tapi saudara-saudara, kita suka lupa pemeliharaan Tuhan. 1,5 tahun Elia di Sungai Kerit. Lalu setelah 1,5 tahun, air Sungai Kerit itu mulai kering. Jangankan buat mandi, buat minum aja nggak cukup tuh air. Baru Tuhan bicara kepada Elia, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Nah, saya dikenal sebagai ghostbuster. Saya ngusir, sudah lebih dari 6.000 kali saya ngusir setan. Wah, sampai kemana-mana, sampai dipanggil ke luar negeri buat ngusir setan gara-gara hamba Tuhan di sana nggak berhasil. Banyak keluar kota atau Kalimantan ke mana-mana. Saya punya persekutuan hamba-hamba Tuhan yang sama-sama matanya kebuka. Jadi kalau ada malaikat, ada tuyul, ada kuntilanak segala macam, mereka bisa lihat. Dia bisa lihat, gue juga bisa lihat, gitu. Akhirnya kita suka doa sama-sama. Terus ada teman saya tuh lagi doa, terus dia tiba-tiba berkata, Tuhan bicara, bla 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 bla. Terus yang lain bilang, demikianlah firman Tuhan, bla 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 bla. Kok tiap kali doa si orang ini yang bilang Tuhan bicara, yang orang ini selalu bilang demikianlah firman Tuhan. Kok gue gak pernah dengar ya? Saya sampai puasa tau gak? 5 bulan 150 hari puasa supaya saya bisa dengar suara Tuhan. Ternyata Tuhan tuh gak cerewet, gak apa-apa diomongin gitu. Kita mau makan apa, doa dulu, dengar suara Tuhan. Anak baru lulus SMA mau ngambil kuliah jurusan apa, doa dulu, biar Tuhan tunjukin. Ada doa, Anda bertanya pada Tuhan, tapi nggak tahu cara Tuhan jawabnya gimana. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan bicara, demikianlah firman Tuhan, Anda mesti ngerti ini benar dari Tuhan atau enggak. Saya nulis buku mendengar suara Tuhan. Nanti lain kali saya kesini saya bawa, beli ya bukunya ya. Nah, jadi ada ciri-cirinya kalau ini benar dari Tuhan seperti apa, kalau bukan dari Tuhan seperti apa. Kalau Anda dapat penglihatan, itu penglihatan dari Tuhan atau penglihatan yang menipu atau cuma imajinasi kita sendiri, itu kita bisa membedakannya. Makanya saya tulis buku itu. Nah, jadi setelah 1,5 tahun Elia di tepi Sungai Kerit, Tuhan suruh ke Sarfat. Lah, yang jadi masalah, Sarfat adalah ibu kota Sidon. Isabel adalah anak dari Raja Sidon. Sarfat adalah hometown, kota kelahirannya Isabel. Jadi Tuhan suruh Elia bersembunyi dari orang yang kejar-kejar dia, mau cari dia dari ratunya gitu loh. Tapi Tuhan suruh malaikat dia bersembunyi di kota kelahiran dari orang yang mau nyari dia. Strategi Tuhan tuh gak bakal kepikiran dah kita banget. Mana mungkin kita mau bersembunyi di tempat kota kelahiran orang yang nyari. Itu kita kan nggak nyampe gitu kepikiran ke sana. Tapi itulah strategi Tuhan. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Tuhan akan beritahukan sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Ya. Lalu kemudian waktu itu sudah 1,5 tahun tidak turun hujan, harga kangkung pasti jadi mahal sekali. Harga beras pun pasti jadi mahal sekali. Harga makanan pun pasti jadi mahal sekali. Karena ini musim kekeringan. Jakarta pernah nggak hujan 6 bulan. Wah, udah pada mengeluh banyak petani-petani. Ini kebayang nggak 1,5 tahun. Wah, gagal panen semua. Kita pasti berpikir ada
ada seorang janda yang Tuhan bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau di sana. Maksudnya akan dikasih makan sama janda itu. Logikanya pasti jandanya janda kaya, iya kan? Kalau nggak kaya, mana mungkin makanan semua serba mahal.